Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Filler lengkap One Piece Chapter 1169 dihidangkan juga oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Ho. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy. Dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece Chapter 1169 mendapatkan judul I Must Die, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti aku harus mati. One Piece kali ini juga mendapatkan jatah color spirit, di mana Oda menggambarkan bajak laut Rocks menggunakan setelan jas hitam. One Piece Chapter 1169 melanjutkan kilas balik di hari kematian Raja Harald. Adegan dibuka dengan memperlihatkan percakapan antara Gaban dan Shanks di pemandian air panas di rumah Gaban. Gaban mengatakan bahwa Garp pernah memberitahunya kalau Roger memiliki seorang anak. Shanks selalu mengatakan jika memang seperti itu, anak itu pasti sudah dia anggap seperti adik kandungnya sendiri. Yap, jika Garp memberitahu Gaban tentang Ace, besar kemungkinan Garp juga memberitahu Rayleigh tentang anak dari mantan kapten mereka tersebut. Shanks sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah Ace mengejar Blackbeard, bahkan sampai datang langsung menemui Whitebeard demi memperingatkannya. Namun Rayleigh dan Gaban tidak muncul ketika Ace akan dieksekusi mati oleh Angkatan Laut. Apakah itu karena faktor usia mereka yang sudah tua? Sehingga meskipun mereka datang ke Marineford, hal itu tidak akan banyak mengubah keadaan. Terlebih lagi, Gaban dan Rayleigh tidak mengetahui bahwa bajak laut Whitebeard akan datang ke Marineford. Ditambah kemunculan Luffy dan pasukan Impel Down yang tiba-tiba muncul di tengah kekacauan. Meski begitu, Shanks tetap datang, tetapi sudah terlambat. Dia tidak bisa menyelamatkan Ace yang katanya sudah dia anggap sebagai adik kandungnya sendiri, dan justru berhasil menyelamatkan Koby. Di waktu yang sama, adegan di dalam kastil Aurus memperlihatkan Harald memerintahkan para prajurit raksasa untuk membunuh dirinya. Inilah adegan yang sebelumnya kita lihat di chapter 1152 saat Loki dan Jarul tiba di kastil tersebut. Kembali ke percakapan Shanks dan Gaban. Shanks menceritakan bahwa dia pergi ke Elbaf untuk berbicara dengan Harald. Mereka sebenarnya sempat bertemu di Merijoa, tetapi Shanks tidak bisa berbicara banyak dengan Harald karena situasi yang tidak memungkinkan. Ternyata yang ingin disampaikan Shanks kepada Harald adalah peringatan agar dia tidak menerima promosi sebagai Knight of God sebelum semuanya terlambat. Gaban pun penasaran dengan cerita Shanks. Shanks kemudian menjelaskan tentang Sea Covenant alias perjanjian laut di dalam pasukan elit pemerintah dunia. Bagi mereka yang memiliki Shallow Sea Covenant atau perjanjian laut dangkal, Imu hanya bisa mengendalikan mereka sepenuhnya dalam radius tertentu. Sedangkan mereka yang memiliki Deep Sea Covenant atau perjanjian laut dalam dapat dikendalikan Imu sepenuhnya dimanapun mereka berada di dunia ini. Inilah alasan mengapa Shanks rela kehilangan lengan kirinya saat menyelamatkan Luffy. Jika tanda itu tidak dihilangkan, Shanks akan bisa dikendalikan oleh Im Sama apabila suatu hari nanti dia berhadapan langsung dengannya. Pertanyaan besarnya adalah, dari mana Shanks mengetahui efek samping dari perjanjian ini? Apakah Shamrock diam-diam membocorkan semua rahasia tersebut kepada Shanks? Hal inilah yang membuat Shanks pada hari ketika dia akan dipromosikan menjadi bagian dari Knight of God memilih untuk menghilang. Adegan kemudian kembali ke kastil Aurus. Harald menjelaskan kepada Loki, Jarul, dan para prajurit raksasa bahwa dia telah bekerja sama dengan pemerintah dunia, namun dikhianati oleh mereka. Harald lalu meminta Loki untuk membunuhnya dan menceritakan semua kebenarannya kepada Elbaf. Harald juga memerintahkan Loki untuk memakan buah iblis legendaris, karena tanpa itu Loki tidak akan mampu membunuh atau mengalahkannya.
Harald telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, berubah menjadi monster kejam. Setelah kehilangan kendali, dia mengejar Loki karena ingin memakan buah iblis legendaris tersebut. Jarul dan para raksasa pengawal kerajaan mencoba menghentikannya, namun Harald menyerang semua orang dengan brutal, termasuk Jarul yang ditusuk di bagian kepala, serta membunuh seluruh pengawal kerajaan. Shanks dan Gaban akhirnya tiba di kastil Aurus setelah merasakan haki aneh yang berasal dari kastil tersebut. Yap, haki aneh itu kemungkinan besar adalah haki milik Im-sama. Setiap kali Imu berhasil mengambil alih tubuh seseorang yang telah membuat perjanjian dengannya, maka ledakan Hausoku Haki akan muncul di sekitarnya. Sama seperti saat Imu mengambil alih tubuh Gunko di Elbaf maupun tubuh Saturn di Pulau Cut Valley. Shanks dan Gaban mencoba menghentikan Harald, tetapi semuanya sia-sia karena Harald telah kehilangan akal sehatnya. Kini Shanks dan Gaban hanya bisa menahan Harald sementara, dan mereka yakin bahwa Loki akan menjadi penentu segalanya. Berbeda dengan Sebek, Harald tidak mengalami transformasi fisik, melainkan berubah menjadi kejahatan murni. Dia masih bisa berbicara, berpikir jernih, namun hatinya sepenuhnya gelap. Dia juga ingin memakan buah iblis itu dan menghentikan Loki. Loki kemudian menuju ruang harta karun untuk memakan buah iblis legendaris tersebut. Saat dia masuk, Palu Ragnir menyerangnya. Ragnir tampak seperti bergerak sendiri menuju Loki, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Mungkinkah Ragnir adalah senjata buah iblis? Terlebih lagi jika serangan Palu Ragnir mampu memunculkan petir. Jika demikian, maka Loki mendapatkan dua kekuatan dahsyat dalam pertarungannya melawan Raja Harald, buah iblis legendaris Elbaf, dan Palu Ragnir. Karena jika diperhatikan lebih teliti, saat Loki tiba di kastil Aurus, palu yang dia bawa bukanlah Ragnir, melainkan palu yang sama seperti milik Harald di masa mudanya. Dengan dua kekuatan tersebut, Loki berhasil membunuh Harald, meskipun Harald memiliki kekuatan keabadian. Pertanyaannya sekarang, buah iblis legendaris apa yang dimakan Loki hingga mampu menetralisir kemampuan regenerasi Harald? Sebelumnya, banyak yang menduga bahwa buah iblis legendaris di Elbaf adalah Mythical Zoannika. Namun jika ternyata buah iblis itu benar-benar berbeda, maka hal ini akan menjadi sangat epik. Menurut kalian, buah iblis legendaris apa yang dimakan Loki? Tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar. Pada akhir One Piece chapter 1169, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Namun, majalah WSJ libur minggu depan. Akan tetapi, bocoran chapter 1170 kemungkinan akan muncul lebih awal minggu depan. Jadi, nantikan konten One Piece menarik selanjutnya. Sambil mainin game One Piece keren ini tentunya. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek terus videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.